Hai guys. Nah, tadi kelanjutan video kita yang tadi Aril ngizinin ke toko ini, tapi ternyata boleh, cuman kita harus datang pagi-pagi sekitar jam 8. Tapi karena kita sekolahnya setengah 7, jadi kita ini OTW mau pindah lokasi. Tuh, ketutupan. Oke, hai teman-teman. Jadi kita sudah sampai di tempat tujuan kita, yaitu tempat kerajinan batok kelapa. Kita udah muter-muter mencari kemanapun, cuman kebetulan kita ketemu kerajinan ini. Nah, sekarang saya bersama Bapak siapa namanya, Pak? Iwan. Dengan Bapak Iwan. Sekarang saya ingin itu, Pak, mau izin wawancara Bapak. Bisa ya, Pak? Kalau boleh tahu tempat pengrajin Bapak itu namanya apa ya, Pak ya? Ajiopet Craft. Nama Ajiopet Craft. Kalau boleh tahu juga sejak berapa lama ya, Pak ya? Ajiopet Craft ini mulai gitu. 2006 atau 2011 gitu ya. Oh. Jadi kisahnya sudah lama ya, Pak ya? Kurang kayak 10 tahunan lah ya. Iya, 10 tahunan. Langan kan apa tuh? Buka tutup. Kadang-kadang kan ada yang bantu, ada yang enggak gitu. Iya, paham. Biasanya kan kalau setiap ada tempat pengajian itu kayak bukanya itu ada kayak idenya gitu untuk memulai. Kayak pertama kali membuka itu ide yang Bapak temukan itu kayak dari diri sendiri atau mengikuti jejak orang tua atau meneruskan itu? Pertama itu kan lihat kelapa itu loh ya. Ya. Orang jual kelapa kok kan dibuang, dibakar gitu. Pertama itu kan Ya, Bapak. idenya itu kan kelapa. Terus itu kan pertama kan banyak terbuang sia-sia kan. Selama ini kan hanya untuk areng. Makanya tak poles untuk lebih punya nilai jual. Ya, Punya nilai jual. Kalau ini dibakar tuh kayak arang kan murah. Kalau gini kan sebuah karya seni lah. Tapi prinsipku seni iya, limbah iya, tanpa meninggalkan fungsi. Itu ada fungsinya aku tinggal. Kayak gini kan tempat bolpen nih. Iya. Stipo, stabilo. Seni tanpa meninggalkan fungsi lah. Dan dasarnya pokoknya sama. Jadi Bapak kayak harus tahu apa yang mau dibuat juga harus. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira langkah-langkah untuk membuat kerajinan batok kelapa ini kayak gimana, Pak? Langkah-langkahnya pertama itu kita ngumpulkan untuk model ya, sesuai model ya. Mana gelas kita gelas. Yang gini gelas ini. Jadi kita pakai batok yang kuyu atau cengkir. Yang kecil gitu. Yang kecil ya, unik kan. Biasanya itu orang-orang untuk sajen biasanya. Nanti bila tua dikupas, kita bentuk baru untuk apa ini prosesnya. Biasanya orang-orang kalau orang sini kan gila. Tapi orang luar nggak mau gini alami dia. Maunya gini alami kan. Jadi gak usah untuk dipoles makan, gitu. enggak, gosok untuk halus gini. Biasanya kan ada yang pakai sanding melamin. Ya, biar mengkilap. Iya, kalau orang luar nggak mau. Dia maunya natural asli, halus asli. Terus kalau boleh tahu omset per bulan yang didapat dari usaha kerajinan batok kelapa ini kira-kira berapa ya, Pak? Macam-macam sesuai model kan ya.
sesuai model. Saya kalau gantungan kunci kan dikit, sekitar 3-4an lah. Juta lah. Seper bulan. Iya. Tapi kan sesuai model. Iya. Nanti kalau kita dapatnya orang Indonesia seperti itu, orang luar kan lain. Oh, ini juga diimpor di Iya. luar. Memang planningku mainku luar. Kalau di sini kurang hargai. Kalau boleh tahu Pak, susah senangnya pembuatan batok kelapa ini bagaimana ya? Susahnya itu biasanya bahan ya sekarang. Bahannya kan agak sulit. Nyarinya kan di daerah Trenggalek, Kediri kan mulai sudah habis. Di gunung-gunung biasanya dia. Terus apa ini? Sekarang kan mau ada batok mau dipajekin itu. Kira-kira penjualan per bijinya itu berapa ya? Tergantung Mas. Penjualan per biji itu tergantung model ya. Model kayak gini kan model kayak kita ngarang. Ini dulu masuknya per unit ini 150. Saya 75. Terus kan ini kan seni sih, ibaratnya seni kan. Ya, benar. Iya kan. Kalau kita bikin biasa-biasa gantungan kunci ya paling ya 2,5, jualnya 2.000, jualnya 5.000 ya kan. Iya. Yang kita bidik luar pokoknya ini. Tapi ya ada sini ya sudah apa pokoknya sesuai harganya. Kapan hari aku bikin tempat tisu itu 1,35. Jadi tergantung bahannya juga ya Pak ya? Bahannya enggak model. Oh, Model model. dan tingkat kesulitan. Kalau gini ini tingkat kesulitan. Kadang-kadang kan orang-orang kan nggak pengen sama. Dia kan pengen tampil beda. Kalau restoran kan pengen tampil beda. Gitu. Ya, jadi ini kan pada Maret 2020 kita ada corona ya Pak ya. Iya. Selama 2 tahun ini sampai 2022. Kan 2022 ini juga masih ada corona. Nah, pada saat 2 tahun sebelumnya itu apa pendapatannya Bapak ini berpengaruh? Itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Apalagi kan Rusia ini perang juga. Oh iya. Target kita kan sini luar. Aku seneng kerjakan luar Oh. negeri seneng. Jadi ini berpengaruh sekali ya Pak ya pandemi ini. Sangat. Oke. Jadi ini kan kita kan kayak juga anak-anak muda gini ya Pak ya. Harus punya semangat gitu kreatif. Kita anak muda gini kayak Bapak ada pesan kesan nggak buat anak muda ini kalau misalkan mau membangun usaha kayak gini itu? Pesannya gini loh, tetap lo berkreasi loh. Ya. Dengan bahan dasar yang ada di Indonesia. Itu kunci kuat usaha. Jadi kita memanfaatkan bahan dasar yang ada di Yang Indonesia. ada bahan baku yang ada di Indonesia itu diolah yang apa caranya kamu punya kreasi. Jadi kita kreasikan sendiri, kita manfaatkan sendiri bahan yang ada di Indonesia. Terus Indonesia di pasar, bener ya. Tapi yo gak iso langsung peti gini lah bisa harga. Karena kan Indonesia, lain luar kan lain, kan dia pakai dolar. Iya. Jadi segala lini gunakan. Nah, pesan tuh menurut aku. Oke. Bikin Indonesia aku masih bahannya dari sini. Aku dulu belajar ya gak iki, gak batok aku dulu belajar. Degan keliru aku. Oh jadi dulu pertama kali buat? Degan. Inspirasi ini kan uang jual bakso gitu. Iya jual bakso pinggiran biasanya kan ada minumannya. Tak bikin kan dia kan masih ada unsur airnya. Iya. Kena panas itu melengkung, gak kuat. Nah, ini kan kuat. Wis. Oh, belajar berarti gampang berarti. Harus kelapa yang tua. Kelapa tua kan gak berubah. Jadi dulu itu. Terus saya kan tak kembang-kembang kayu, aqua bekas tak gunakan. Jadi kan kita kan juga cari-cari. Sebenarnya kita itu apa namanya? Sebenarnya itu kita seni bahat batu, Pak. Oh, batu. Kebetulan kita itu bahat batu, cuman orangnya kebetulan nggak bisanya pagi. Gitu. Akhirnya kita cari-cari muter-muter gitu, Pak. Ketemu di saya mikir oh iya ada yang seni bahat batu itu loh, Pak. Tapi itu bukan seni bahat batu tapi seni bahat batu nisan gitu loh, Pak. Oh, batu nisan. Iya kan? Kak, ya sebenarnya. Heeh. Gitu. Habis itu saya nyari-nyari, nah kebetulan teman saya salah satu ini
Gariskan punya ini ketemu punyanya bapak. Nah itu namanya itu Indonesian Craft gitu. Iya, Indonesian Craft. Iku iklan yang arek supaya orang asing lihat, jret tahu. Wah. Ini strategi nih pasar. Mau takok arek ya apa? Sono perkembangan. Idene wake lah orang. Aku sing ngene. Omahe mbakku direnovasi guys kok nganu. Oh ya wis. Padahal aku di deadline November iku kudu ngentokno model. Jret dek sih mah. Biasanya dia yang sing melaku. Biasanya itu kalau misalnya bapak kayak ngeluarin model gitu, itu diajukannya kemana ya pak? Ya nganu. Di sekolah Nasda ini ngomong arek ini ngomong main Indonesia di sini. Iya. Kan gak tahu. Di sekolah Nasda, di Sperinda, UMKM, Juanda, Sumtoro ibu. Iya, iya. Biasanya kan aku tak buat nama Mirota gini. Oh, Mirota. Aku kepen mlebu terus darah. Ya jenenge nok jenenge arek-arek. Aku di saya mlaku dhewe ae, mlaku dhewe ae maksudku ngono wis ngono. Tapi encene aneh. Barangku padha-padha rego ya mlebu wis 15.000 gitu ya. Ya. Mlebu Mirota pakai 20.000. Payuan semuanya. Wah, iya itu Ya, namanya besar. Namanya besar. Ini kan saya kan juga pernah dengar gitu pak, kayak dari berita-berita gitu, kayak agak miris gitu loh pak. Mungkin tanggapannya bapak tentang kayak di Indonesia ini kan kayak kurangnya minimnya untuk apresiasi seni gitu pak. Iya, Kayak kurang. apa sih? Ini loh cuman kayak gini toh. Ini kan Iya. juga dari kayak limbah gitu, kayak dari sampah gitu, kayak pandangannya itu kayak enggak seberapa. Tapi kalau misalnya sudah dijual ke orang luar, misalnya kayak tempeh gitu aja loh pak, yang cuman bikinnya gitu paling ya di pasar berapa gitu. Di luar itu kan bisa sampai ngelonjak naik gitu loh pak. Iya. Gak mau mbak? Iya no. Nah itu tanggapannya bapak itu memang- gimana pak? Ya itu memangnya apa ya? Tanggapanku kok ada lah orang Indonesia sing punya seni itu ya ada. Rata-rata kan Indonesia lah berkembang. Jadi melihat modern itu seolah-olah itu barang yang baru. Orang luar harus bosen modern. Jadi lihat gini-gini itu unik, aneh. Kan tak ceritanya ya, aku dulu jual nang Kanada ya. Nah, kok gini ya. Iki umpama tok ya, iki cilik ya. Iki besar iki ya, iki kecil. Iki besar iki kayak es buah. Bolongannya iki satu tok iki. Iki tak krowaki sret abstrak. Iki bolongannya satu. Ya sedotan. Tapi sing tegan loh, sing tegan. Klopo yang besar loh ya. Iya paham. Iya kan? Ayo. Untuk misalnya kayak iki. Iki lagi iki. Ngono biyen niku, biyen niku. 18.000, 14.000. Iku wis kena broker kene. Sudah kena broker sini. Mulai seneng kok wong kok. Iya. Nang Indonesia, opo iki? Iya kayak gampang, bikin sendiri juga bisa. Iya, tapi gak iso kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Iya pak. Terus aku pernah, tapi topone itu tutup, restorannya tutup, Dewan Daru. Gini ya. Iya gini ya. Kan utuh ya, tak kasih sekali. Iki utuh ah. Utuh ya. Iki tak silet jret, tak potong. Tempat tisu. Cuma ini tak ada yang asli putih gini, ada yang hitam, kudu pernis. Nek makanan orang luar gak mau. Nek sini kan jalur gilap ya tak turuti karepe. Nek standarte luar gak mau. Pelitur pun pelitur air loh, bahan air. Kalau sini kan pelitur spiritus. Iya. Jadi bener-bener kayak bener-bener asli gitu. Iya, kayak marmer. Oke, seneng nih. Mulai payu. Jadi emang Ya, kurangnya apresiasi di Indonesia. makanya orang-orang yang main ini target di luar semua. Eropa. Ya karena di sini juga Iya, kurangnya gitu. orang minat. Murah dia. Yang ini kita kasih sih. Enggak palet. Ini sebenarnya mau dijadiin jam gitu. Jadi palet ini. Ini crazy. Ini nang luar ya wis masuk ya. Nang sini itu dulu. Yakin lah. Iya ya. Karena aku wis sing WA aku tuh takut. Biasanya itu yang main luar. Dua anak. Temanku Indosat, Anto isake nama Suruhan, Probo. Tempat lilin lho tak ukir apa iki?
penyu 85 sak men iki. Segini, Pak. Iya. Oh, Kayak iki. Kayak iki ngene iki. Kayak ngene iki. Nah, kalau ngene iki. Iki dalamnya kok kayak lilin. Lilin teh, tahu lilin teh? lilin apa, Pak? Lilin teh. Oh iya, kecil Iya, gitu ya. Kecil ya. Itu lah dibakar nanti kan Kayak ada baunya gitu. wangi. Ya. Wangi apa? Iki diukir gini toh. Diukir wis tak abstrak mas kembang apa tapi bolong-bolong ini. Nanti kan dia nyala ada satu keluar. Itu waktu itu lagi salah di kewenang awe. Mencoba itu nganu. Ya hari ini hari Surabaya gini. Saya pinjam bentar ya, Pak ya. Jadi teman-teman, barang segini itu bisa mencapai harga berapa, Pak? Kalau misalnya di luar ini? Rupiah ya. Ya, Rupiah itu kayak tempat lilin ya, tempat lilin sing ukir loh ya. ya. Itu 85. Sampai 85, sekitar 4 dolaran lebih lah ya. Kalau kena inflasi Indonesia. Jadi kan kebetulan saya tadi juga bertanya tentang apa namanya apresiasi seni di Indonesia yang sangat kurangnya ini. Jadi tempat sekecil ini aja loh itu masih bisa dihargai di luar negeri. Harusnya kita yang sebagai warga Indonesia bisa lebih menghargai karya seninya dari termasuk Bapak Iwan ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan wawancara dari tim kami. Selebihnya kami mohon maaf sama Bapak Iwan. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.